Assalamualaikum warahmatullah. Semoga tahun baru ini membawa berkah bagi seluruh anggota jemaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sebagian besar tafsir ayat ini telah kita bahas. Masih ada beberapa hal yang belum disampaikan dalam hal ini. Saya sedang menyajikan kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam. Selain itu, kita juga telah membahas sebagian besar hal-hal atau gagasan-gagasan keliru yang dikaitkan dengan ayat ini juga. Ada beberapa gagasan yang harus dibantah berdasarkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Hari ini saya akan membahas hal tersebut insya-Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan siapapun yang mempersekutukannya, tetapi Dia akan mengampuni apapun yang kurang dari itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Allah akan mengampuni segala dosa siapapun yang Dia kehendaki, namun Dia tidak akan mengampuni siapapun yang mempersekutukan Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa yaghfiru ma duna dzalik, artinya setiap dosa akan diampuni kecuali syirik. Oleh karena itu, jauhi syirik dan anggaplah itu sebagai sumber segala kejahatan. Di sini, syirik tidak hanya mengacu pada penyembahan batu atau sebagainya, namun salah satu bentuk syirik adalah menyembah sarana atau sumber daya tertentu dan bersandar pada berhala duniawi. Inilah yang disebut syirik. Dalam kalimat, Allah akan mengampuni segala dosa kecuali syirik, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menganggap semua dosa termasuk dalam kategori maduna dzalik. Namun beliau telah memperluas lingkup syirik. Dengan kata lain, orang beranggapan bahwa Anda boleh melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda tidak melakukan syirik. Pertama-tama, gagasan seperti itu jelas telah dibantah dan saya akan menyampaikannya kepada Anda. Kedua, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memperluas cakupan syirik dan memasukkan banyak dosa ke dalam batasan syirik. Dengan kata lain, keserakahan atau keinginan mendalam terhadap hal-hal duniawi yang telah saya sampaikan dalam khutbah saya sebelumnya juga merupakan suatu bentuk syirik. Dalam satu kalimat ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam lebih jauh memperkuat poin ini ketika beliau menyatakan bahwa ketika seseorang bergantung pada berhala duniawi, itu merupakan syirik. Jadi, selain Tuhan, orang-orang yang tampaknya berkuasa di dunia, yang menjadi tempat perlindungan orang lain, dan yang diserbu orang lain pada saat mencari perlindungan dari kejahatan, itu pun merupakan syirik. Seluruh hidup seseorang yang dihabiskan di bawah ketaatan kepada Tuhan-Tuhan tersebut adalah dosa. Suatu dosa besar, jika seseorang tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi, anggapan bahwa dalam konteks maduna dzalik, manusia berpikir bahwa mereka dapat menyatakan Tuhan itu Esa dan kemudian mencari perlindungan dari siapapun di dunia dan melakukan apapun yang mereka inginkan, telah terbantahkan oleh satu sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam tersebut yang dapat ditemukan dalam Al-Hakam volume 214, tanggal 30 Juni 1903. Biasanya, saya tidak mengutip Weri karena permusuhannya sangat jelas. Sebenarnya saya tidak seharusnya mengatakan ini sejelas siang hari. Permusuhannya jauh lebih dalam dan lebih gelap daripada malam yang paling gelap. Dan banyak hal yang telah dikatakan tentang dia. Diskusi-diskusi sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menyangkal hal-hal yang telah dia katakan. Dan sungguh menyakitkan bagi saya untuk mengutip namanya berulang kali selama daras. Namun dalam hal ini, perlu disebutkan apa yang dikatakan Weri tentang mayyasha'u. Dia telah mengejek kalimat ini dan menyatakan ajaran Kristen lebih agung dari ajaran Islam, katanya. Dia menulis, kepada siapa yang dia kehendaki,
kepada orang-orang yang bertaubat sebelum mati dan masuk Islam, Dia mengampuni orang-orang ini bukan atas dasar perbuatan baik mereka, bukan karena penebusan apapun, melainkan karena Dia menghendakinya. Sejauh menyangkut tidak, ini adalah kesimpulan yang diambilnya karena tafsir keliru pada para ulama Islam dan tidak ada hubungannya dengan fakta yang sebenarnya. Namun, ketika ia menulis bukan karena adanya penebusan dosa, menurutnya penebusan dosa lebih utama dari keridaan Allah. Inilah masalah yang saya ingin jelaskan. Bukan karena ada penebusan dosa, melainkan karena Dia berkehendak. Sekarang, apakah penebusan dosa itu? Penebusan dosa tidak berarti melalui perubahan suci. Penebusan dosa adalah ketika Anda meyakini Yesus alaihissalam sebagai anak Tuhan dan Ia wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada arti lain dari penebusan dosa selain ini. Terlepas dari apakah orang tersebut bertobat atas dosa-dosanya atau tidak sebelum kematiannya. Selama mereka beriman kepada Yesus alaihissalam sebagai anak Tuhan dan meyakini bahwa beliau telah menanggung beban dosa-dosa mereka ke atas dirinya sendiri, maka mereka boleh melakukan perbuatan dosa apapun. Maka kematian hanya tampak seperti sebuah pintu yang tidak berarti dan tidak penting yang harus dilalui seseorang. Segala dosa yang dilakukan orang-orang ini setelah percaya pada penebusan dosa akan diampuni. Ketika berbicara tentang kepercayaan akan penebusan dosa, seseorang tidak harus mempercayainya sebelum kematiannya atau pada saat kematiannya. Begitu seseorang mempercayainya, maka mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau. Ini sungguh tidak masuk akal. Seperti yang akan segera saya jelaskan, Islam mengharuskan seseorang untuk melakukan perubahan suci dalam diri mereka, tetapi Wery mengatakan bahwa keridaan Allah tidak ada nilainya dibandingkan dengan penebusan dosa. Dengan kata lain, jika meyakini beliau sebagai anak Tuhan, na'udzubillah, akan cukup untuk pengampunan dosa-dosa Anda, terlepas dari apakah Tuhan ridho atau tidak. Dia menyorot kata, Dia ridho, dalam corak ejekan, dan mengatakan, beginilah agama umat Islam. Dia ridho, cukuplah jika Allah ridho. Ya, itu benar. Jika Allah tidak ridho, lalu apa gunanya hidup kita? Wery melontarkan serangan-serangan yang tidak masuk akal ini. Namun, seperti yang saya jelaskan pada kata Dia ridho, mengacu pada keridaan Tuhan, dan orang-orang berdosa tidak mendapatkan keridaan Tuhan. Ini adalah fakta yang pasti. Sekarang saya akan menyajikan beberapa ayat Al-Quran tentang taubat dan pengampunan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni sesuatu yang mempersekutukannya, tetapi Dia mengampuni apapun selain dari itu. Namun bagaimana Dia akan mengampuni umatnya? Inilah pertanyaan yang muncul. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diperdebatkan oleh para mufassirin sebelumnya, yaitu bagaimana Dia mengampuni umatnya, bagaimana metode pengampunannya. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat At-Tahrim ayat nomor 9, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, jika ingin diampuni dosa-dosanya, maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Berpalinglah kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Semoga Tuhanmu menghapuskan darimu keburukan-keburukanmu. Dengan kata lain, agar dosa seseorang dapat diampuni, maka keburukan dan perbuatan buruknya juga harus dihapuskan. Dan agar seseorang terbebas dari perbuatan buruknya, maka perlu bertaubat di hadapan Allah atas semua dosanya. Taubatnya harus sedemikian rupa yang disebut dengan nasuha. Artinya setelah taubat tersebut, tidak lagi tersisa dalam pikiran seseorang untuk melakukan dosa apapun. Ketika seseorang bertaubat dengan cara ini, maka Allah Ta'ala menyatakan, Yukaffiru ankum sayyiatikum. Tanda pertama diterimanya taubat seseorang adalah dihapuskan amal buruknya. Oleh karena itu, semua orang yang ingin bertaubat, hendaknya mereka mengevaluasi dan menganalisis perbuatannya sendiri. Jika mereka memperhatikan bahwa mereka bersujud di hadapan Allah,
dan bergegas menujunya, dan kemudian menyadari bahwa amal buruk mereka berkurang, maka taubat orang tersebut diterima. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yudkhilakum jannatin adalah tahapan yang terjadi setelah seseorang melepaskan diri dari perbuatan buruknya, bukan sebelumnya. Beberapa hadis yang saya sampaikan tadi menyebutkan bahwa manusia akan masuk surga dengan tumpukan amal buruknya yang diibaratkan gunung. Ini tidak mungkin. Dosa tidak bisa diampuni tanpa taubatan nasuha. Dan arti sebenarnya dari taubatan nasuha adalah ketika seseorang bersujud di hadapan Tuhan, ketika seseorang bersujud dengan tulus, maka niatnya menjadi murni sepenuhnya dari segala kejahatan, dan ia memutuskan bahwa mulai sekarang, saya tidak akan melakukan keburukan apapun. Maka jika orang tersebut melakukan suatu perbuatan buruk, dengan mempertimbangkan keadaan di mana perbuatan buruk tersebut dilakukan, maka Allah Ta'ala dapat mengampuninya jika dia menghendakinya. Namun, tidak ada syarat apapun yang menyertainya. Satu-satunya syarat untuk meminta pengampunan adalah seseorang harus berusaha melepaskan diri dari dosa-dosanya dan kemudian kembali kepada Tuhan dengan keikhlasan yang mutlak. Dalam tafsir surah An-Nisa ayat ke-18 dan 19, disebutkan pokok taubat sebagai berikut. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaih. Gagasan bahwa seseorang boleh mengucapkan la ilaha illallah dan tetap terlibat dalam dosa-dosa walaupun dosa-dosanya terhitung hingga butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Anggapan seperti itu telah sepenuhnya dibantah dan dinyatakan batil oleh ayat ini. Menariknya, telah disebutkan beberapa syarat bagi orang-orang yang bertobat dan diterima taubatnya. Innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya Allah berjanji menerima taubatnya. 'Alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a. Allah berjanji menerima taubat mereka. At-taubatu 'alallah, yang berbuat jahat, bijahalatin, dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan di mana mereka tidak menyadari kejahatan yang mereka lakukan. Tsumma yatubuna min qarib, dan kemudian bertobat segera setelah melakukan kejahatan mereka dan tidak melupakan apa yang telah mereka lakukan terlalu lama. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Mereka itulah yang diberi rahmat oleh Allah dan akan cenderung menerima taubat mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kini, dengan mengucapkan alim dan hakim, di sini Allah telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sujud di hadapannya bukanlah sekedar perkara jika di sisi Allah Ta'ala umatnya benar-benar bersujud di hadapannya dan bertobat. Allah Maha bijaksana. Dia mempunyai hikmah. Jika hikmahnya menentukan taubat umatnya itu benar dan diterima, maka niscaya Allah akan menerima taubat mereka. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Taubat mereka tidak akan diterima. Ya'maluna as-sayyi'at, mereka yang terus berbuat jahat. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian menghampiri salah satu dari mereka. Qala inni tubtul an. Dia berkata, saya bertaubat sekarang. Saya menyebutkan dalam daras kemarin bahwa taubat tidak diterima tepat pada saat kematian, dan orang jahil yang mengatakan bahwa jika kamu mengucapkan la ilaha illallah sebelum kamu meninggal, maka taubatmu akan diterima, sepenuhnya bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada taubat bagi orang yang terus berbuat maksiat hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ajal menjemput salah satu dari mereka. Qala inni tubtul an. Dia berkata, aku bertaubat sekarang. Wa 'alal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Juga tidak diterima taubat bagi orang-orang kafir yang mati. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima.
bagi mereka itulah kami siapkan siksa yang pedih. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan siapa yang berbuat jahat, aw yazlim nafsahu, atau menganiaya jiwanya. Di sini, zulm atau menganiaya jiwa mengacu pada syirik, seperti yang umumnya dipahami oleh orang lain juga. Jadi, orang yang berbuat maksiat atau melakukan syirik, summa yastaghfirillaha, lalu memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima. Dalam kedua kasus tersebut, terlepas dari apakah seseorang telah melakukan dosa secara umum atau telah melakukan syirik, jika orang tersebut bertaubat di hadapan Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Segala macam dosa bisa diampuni jika seseorang sungguh-sungguh memohon ampun dan bertaubat. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Dan barang siapa berbuat dosa, maka ia melakukannya hanya terhadap jiwanya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dua sifat Tuhan yang sama telah diulangi di sini, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dengan kata lain, pokok bahasan ini sangat berkaitan dengan kedua sifat Tuhan tersebut. Fakta bahwa Tuhan Maha mengetahui membuktikan bahwa ketika Dia mengampuni seseorang, Dia benar dalam melakukannya. Dia tidak akan memaafkan hanya berdasarkan pemikiran orang tertentu saja, melainkan Dia akan mengampuni berdasarkan ilmunya, dan sifat hikmahnya menyatakan bahwa hanya orang-orang yang patut diampuni yang akan diampuni. Dan orang-orang tidak akan diampuni bila mana pengampunannya tidak akan bermanfaat bagi mereka atau umat manusia. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad khalat min qablihimul mathulat. Yasta'jilunaka bis-sayyi'ah. Dan mereka ingin engkau mempercepat hukumannya. Qabla al-hasanah, lebih mengutamakan kebaikan. Wa qad khalat min qablihimul mathulat. Padahal hukuman yang patut dicontoh telah terjadi sebelumnya. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnas ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Mereka bersegera menerima hukuman dari Allah, namun lupa bahwa mereka harus bersegera memohon ampun kepada Allah, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa mengampuni mereka meskipun mereka berbuat salah. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Tapi ingatlah bahwa Dia juga tegas dalam hukuman yang ringan. Dengan kata lain, anggapan bahwa seseorang boleh berbuat dosa dan diampuni tanpa bertobat adalah salah. Karena meskipun Dia sangat dermawan dalam memaafkan, Dia juga sangat keras dalam memberikan hukuman. Ini dari surah Ar-Ra'd ayat nomor 7. Surah Ar-Ra'd ayat 7. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Zid taul. La ilaha illahu. Ilaihil masir. Surah Al-Mu'min atau Ghafir? Sekretaris pribadi Huzur menjawab, surah ini disebut juga surah Ghafir. Betul. Bisa saja Anda menulis Ghafir di dalam tanda kurung. Ya, Ghafir. Membuat saya beranggapan bahwa mungkin Anda telah menemukan sesuatu yang baru. Surah Al-Mu'min disebut juga surah Ghafir, dan di beberapa terbitan Al-Quran, Anda tidak akan menemukan nama surah Al-Mu'min, melainkan Anda akan menemukan surah yang bernama Ghafir.
Oleh karena itu, adalah dua referensi. Nomor ayat pada kedua referensi tersebut tentu saja sama, yaitu ayat 2 sampai 4. Hamim, bab ini mengagungkan pujian dan keagungan Tuhan. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Wahyu kitab itu berasal dari Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, yang maha pengampun dosa dan yang maha penerima taubat. Syadidil iqab, dzit taul, yang memiliki karunia. Syadidil iqab artinya dia keras dalam mengazab. Dzit taul artinya yang memiliki karunia. La ilaha illahu ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya lah tempat kembali yang terakhir. Di sini, ghafiriz dzambi berarti bahwa Tuhan adalah pengampun dosa, namun waqabilit taubi, dan Dia adalah yang menerima taubat. Syadidil iqab, tetapi ingatlah bahwa jika Anda bertobat dengan cara yang taubatnya tidak layak diterima, maka Dia juga keras dalam mengazab. Juga dzit taul. Bersamaan dengan itu, Dia juga sekaligus tak terbatas karunia-Nya. Tidak ada yang menyamai Dia dalam memberkati manusia dengan karunia. Ingatlah Tuhan ini, jangan jatuh ke dalam murka-Nya, carilah karunia-Nya. La ilaha illahu. Ini adalah ekspresi sejati dan keesaan dari keesaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ilaihil masir, kepadanya tempat kembalinya yang terakhir. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Dan apabila orang-orang yang beriman pada tanda-tanda kami datang kepadamu, biayatina, yang beriman kepada tanda-tanda kami, dan apabila orang-orang yang beriman kepada tanda-tanda kami datang kepadamu, faqul salamun 'alaikum, katakanlah salam sejahtera. Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah. Tuhanmu telah mengambil tanggung jawab untuk menunjukkan belas kasihan. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan di sini? Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Artinya, Tuhanmu telah mengambil tanggung jawab untuk menunjukkan belas kasihan dalam arti annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin, sehingga siapa di antara kamu yang berbuat jahat karena tidak mengetahui atau karena kurangnya pengetahuan, tsumma taba min ba'dihi, dan bertobat setelahnya, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa annahu ghafurur rahim, maka Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 120 juga menyebutkan hal yang sama. Hal ini telah dijelaskan lebih lanjut dalam surah An-Nisa. Surah An-Nahl ayat 120 भी बिल्कुल यही मज़मून बयान कर रही है. सूरह अन-निसा में भी इसी मज़मून को खोला गया है. Illa alladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum. Syarat lain telah disebutkan untuk pertobatan sejati. Di antara orang-orang yang paling rendah masuk neraka karena amalnya, orang manakah yang dikecualikan dari masuk neraka? Orang-orang yang dikecualikan adalah illal ladzina tabu, orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Dan syarat lainnya adalah wa'tasamu billah, dan berpegang teguh pada Allah. Setelah memperbaiki diri, seseorang harus berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan asusila yang pernah dilakukannya sebelumnya, dan berpegang teguh pada Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas dalam ketaatannya kepada Allah. Faulaika ma'al mu'minin, mereka termasuk orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran azima, dan Allah akan segera melimpahkan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syura ayat nomor 20 juga berbicara tentang topik taubat yang sama.
yang saya jelaskan di hadapan Anda. Kemudian surah Al-A'raf ayat 154 menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Pokok taubat yang sama juga disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, yakni hendaknya seseorang memperbaiki diri setelah melakukan perbuatan buruk, kemudian bertaubat dan kemudian berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu semua adalah pokok bahasan yang berhubungan dengan ayat Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Artinya, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik. Dia bisa memaafkan segala sesuatu yang lain dan akan dimaafkan. Sebenarnya melakukannya lima yasha'u, untuk siapapun yang dia kehendaki. Ayat-ayat lain yang telah saya sampaikan menjelaskan kepada siapa dia berkenan mengampuni. Setelah itu tidak perlu ada pembicaraan tidak menentu. Semuanya dijelaskan dengan jelas. May yasha'u, carilah orang-orang yang ingin diampuni oleh Allah. Al-Quran telah menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Perdebatan apapun setelahnya yang saya singgung sebelumnya sama sekali tidak ada gunanya dan sia-sia, tidak ada gunanya. Sekarang, setelah taubat sejati seseorang memperoleh pengampunan, pertanyaan yang timbul adalah, siapakah orang-orang yang disucikan oleh Allah? Karena Allah hanya mengampuni orang-orang yang disucikan itu. Dalam surah An-Nisa ayat nomor 50, Allah Ta'ala menyatakan, Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kamu tidak mengetahui tentang orang-orang itu? Yuzakkuna anfusahum, yang menganggap dirinya suci. Ada dua arti yuzakkuna anfusahum. Salah satu maknanya adalah bahwa mereka menyatakan bahwa orang-orang tersebut suci dan ingin mereka sanjung atau memuji secara berlebihan. Mereka mengatakan kepada orang-orangnya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat suci. Tujuannya adalah untuk menyanjung mereka secara berlebihan. Arti yang kedua adalah orang-orang menyatakan dirinya suci dan mengatakan bahwa kita benar-benar suci sehingga tidak terjadi apa-apa pada kita. Balillahu yuzakki may yasha'u. Tidak, Allah lah yang mensucikan. Sekali lagi, kata mayyasha telah digunakan yang berarti bahwa dia menyucikan siapapun yang dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Apa arti kata fatila? Bila kurma dikupas dari bijinya dan dilihat dari garis pada bijinya, biasanya terdapat benang tipis pada lapisan tersebut. Benang tipis tersebut disebut dengan fatil. Maka Allah menyatakan, wala yuzlamuna fatila, yang artinya mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Dengan kata lain, jika amal mereka layak mendapat pahala, meskipun pahala itu hanya sekecil benang tipis pada lapisan biji kurma, seseorang biasanya memakan mesokap atau ampasnya atau kurma sebenarnya dalam sebuah kurma, dan biji yang dibuang biasanya masih memiliki sisa mesokap di dalamnya. Pandangan Allah begitu tajamnya. Bahkan jika kamu mempunyai amal kebaikan yang hanya sekecil benang tipis di balik biji kurma, sesuatu yang bisa dibuang, Allah tidak akan membuangnya dan akan memberimu pahala karenanya. Demikian juga, saya menyebutkan ayat yuzakkuna anfusahum. Hal ini telah disebutkan pada ayat lain juga. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang paling mengenal orang yang benar-benar bertakwa. Ayat selengkapnya adalah sebagai berikut. Ini dari surah An-Najm ayat 33. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang terkenal, wal fawahisha, dan yang menghindari tindakan maksiat, illal lamam, kecuali kesalahan kecil. Misalnya, jika saat berjalan santai Anda menabrak seseorang, itu akan disebut sebagai lamam. Jika seseorang sedang berjalan santai dan sepintas melihat perbuatan dosa,
Seseorang secara kebetulan mengalami kejadian seperti itu setiap hari, di mana mereka memiliki pandangan sekilas akan dosa. Dosa-dosa itu menarik perhatian sebagian orang, dan pandangan mereka terpaku pada dosa-dosa itu. Padahal, pandangan sebagian orang lain terhadap dosa tak lebih dari lamam. Mereka melihatnya, lalu berpaling darinya. Maka Allah berfirman, orang-orang yang menjauhi dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan maksiat, yang dapat menyebar seperti penyakit yang menyebar ke seluruh masyarakat, dan berpindah dari satu orang ke orang lain, seperti pilek atau batuk, dan seterusnya. Ketika penyakit tersebut menyebar, mereka menularkan ke orang lain dengan cara yang menular. Illal lamam, baik dosa maupun perbuatan maksiat, tidak ada hubungannya dengan lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dermawan dalam memaafkan. Huwa a'lamu bikum. Dia mengenalmu dengan baik. Dia mengenalmu dengan baik. Idh ansha'akum minal ard. Sejak dia menciptakanmu dari bumi. Artinya, ketika ciptaanmu masih dalam tahap awal, bahkan pada saat seperti itu, Allah mengenalmu dengan baik, dan Dia mengetahui kebiasaan apa yang akan kamu kembangkan sebagai hasil dari berbagai tahap kehidupan yang akan kamu lalui. Dikatakan bahwa seorang bidan sangat mengenal anak tersebut. Dia sangat menyadari pergerakan anak di dalam rahim ibunya. Bidan yang berpengalaman mampu menyentuh perut dan mengukur seperti apa anak tersebut. Allah yang Maha Kuasa berfirman di sini, bukan kelahiran yang disebutkan, bukan rahim ibu yang disebutkan. Kapan fenomena penciptaan dimulai? Sejak saat itulah Dia mengenalmu. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan Dia juga mengenalmu dengan baik saat kamu pergi, saat kamu masih embrio di dalam perut ibumu. Dia tidak hanya mengingat hal-hal lama saja, Dia juga mengingat hal-hal terkini. Apapun keadaanmu ketika kamu masih embrio di dalam rahim ibumu, Allah mengetahuinya dengan baik. Maka setelah keadaan ini, Tuhan menyatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Siapakah kamu? Pengetahuan apa yang kamu miliki mengenai siapa yang saleh dan suci, dan siapa yang tidak? Fala tuzakku anfusakum. Akui kekurangan ilmumu, dan jangan menyatakan orang yang kamu sukai di masyarakat sebagai orang yang suci, tanpa alasan apapun, karena dapat merugikan mereka. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia yang paling mengenal orang yang benar-benar bertakwa. Di sini kata taqa disebutkan berbeda dengan kata zaka, dan ini merupakan hal mendasar yang patut difahami. Hanya orang-orang yang memiliki kebenaran yang disucikan. Anda mungkin juga menyaksikan kesucian pada orang-orang yang tidak beriman. Anda mungkin menyaksikan orang-orang yang sangat berbudi luhur, yang berkata bahwa kami menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, dan bahwa kami tidak melakukan dosa-dosa tersebut, dan bahwa kami tidak pernah terpengaruh oleh apapun selain lamam atau kesalahan kecil. Mereka mengatakan, kami adalah kaum yang muzaki. Artinya, kita telah menyucikan jiwa. Padahal kenyataannya, seseorang akan menyaksikan berbagai hal di dalamnya yang bertentangan dengan ketakwaan. Misalnya, jika mereka melebih-lebihkan dan menyatakan bahwa mereka suci, maka kebiasaan ini bertentangan dengan ketakwaan. Seseorang yang benar-benar suci biasanya menutupi atau menyembunyikan amal salehnya, dan seluruh kehidupan para nabi menjadi saksi atas fakta ini. Mereka selalu menyembunyikan perbuatan baik mereka. Seperti itu jugalah Hadrat Masih Maud alaihi salam dikenal. Beliau dikenal menyembunyikan perbuatan baiknya. Beliau mengatakan,
aku miskin dan tidak berdaya, tidak dikenal, dan tidak memiliki keterampilan. Tidak ada orang baru yang tahu di mana letak kadian. Ini adalah bait puitis, kan? Sebelum Allah memerintahkan beliau untuk berdiri dan berjuang di jalannya, beliau tidak membicarakan amal salehnya sama sekali. Dan ketika akhirnya beliau melakukannya atas perintah Allah dan untuk memberitahu dunia bahwa inilah kebenaran yang sejati. Beliau tidak membicarakan karena alasan lain. Jadi, orang-orang yang mempublikasikan dirinya sambil duduk, berdiri, dan berkeliaran ke sana kemari, dikatakan bahwa, oh, ada orang mutaki sedang lewat nih. Dosa, dia tidak berbuat dosa, ini, itu. Orang-orang seperti itu tidak memiliki ketakwaan sejati. Orang yang benar-benar saleh akan menyembunyikan ketakwaannya. Nabi SAW juga mengikuti perilaku yang sama, bahkan setelah pendakwaan kenabian beliau. Dalam banyak hadis, disebutkan banyak contoh teladan orang-orang saleh yang sebenarnya itu adalah contoh Nabi Muhammad SAW sendiri. Namun beliau tidak menyebutkan namanya. Ketika seseorang merenungkan riwayat tersebut, ia akan menyadari bahwa riwayat tersebut sebenarnya adalah tentang keutamaan Nabi SAW. Jadi, seseorang tidak boleh menganggap dirinya suci karena hal ini bertentangan dengan ketakwaan sejati. Huwa a'lamu liman ittaqa. Dialah yang paling mengenal orang yang benar-benar bertakwa. Fataltul habla fatalan. Sudah saya jelaskan maksudnya fatal. Sebenarnya, kata fatal mengacu pada tali yang terpilin. Kata fatal mengandung konotasi sesuatu yang diputarbalikan. Namun karena tali itu diumpamakan seperti sesuatu pada biji kurma, itu adalah sesuatu yang melekat erat. Jika Anda mencoba mengupasnya, semuanya akan terlepas. Dalam hal keteguhannya, sepertinya itu dipelintir menjadi satu, dan dalam hal ini disebut juga fatil. Tidak perlu mendalami lebih dalam makna leksikografisnya. Saya sudah menjelaskan secara lisan apa yang diperlukan. Makna ini juga telah disebutkan dalam Aqrabul Mawarid dan Mufradat. Sekarang, orang-orang melontarkan pujian dan orang-orang memikirkan hal-hal baik tentang teman dan keluarga mereka. Islam telah mengajarkan untuk mengingat orang yang meninggal akan kebaikannya. Lantas, dengan batasan apa saja pujian bisa diterima dan dianggap boleh? Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hadis Sahih Bukhari, Kitabul Adab yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang melebih-lebihkan sambil memuji seseorang. Nabi SAW bersabda, kamu telah menyebabkan kehancuran atau kamu telah mematahkan punggung orang itu. Jadi, ketika Anda memuji seseorang untuk sekedar menyanjungnya, ketika Anda secara praktis mengaku sebagai orang yang mengetahui hal-hal gaib dan melebih-lebihkan dan menyatakan tentang seseorang bahwa dia adalah orang yang sangat mulia, seseorang mungkin mengatakan bahwa tidak, orang ini dan itu adalah orang yang sangat mulia. Dan kemudian orang ketiga mungkin mengatakan bahwa tidak, Anda tidak tahu. Orang ini dan itu adalah orang yang sangat mulia. Faktanya, hal-hal seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat itu sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa. Hal ini menimbulkan penyembahan palsu terhadap orang-orang kudus dan membawa seseorang ke suatu ekstrim. Pandangan Nabi Suci SAW yang sangat halus telah menyadari bahaya ini, dan beliau bersabda, dengan menyanjung seperti itu, kamu telah menyebabkan kehancuran pada orang itu. Anda telah menyakiti orang yang Anda puji dengan cara seperti itu. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga menggunakan kata-kata, kamu telah merusak bangsa. Artinya, orang yang melebih-lebihkan dan memuji orang lain secara berlebihan, ibarat orang yang menghancurkan seluruh bangsa. Orang-orang yang terpengaruh oleh sejarah palsu tersebut, dan kemudian mulai mengikuti seseorang karena ketenaran atau kedudukannya yang palsu, akan menjadi suatu bangsa yang akan hancur. Di negara seperti itu,
hal-hal palsu akan dianggap sebagai hal yang baik di kalangan masyarakat. Kesombongan akan dianggap sebagai kebajikan. Oleh karena itu, ini adalah sebuah tren yang sangat berbahaya dan jemaat harus meninggalkannya dan mencari perlindungan dari perbuatan tersebut. Tidak perlu memuji seseorang dengan cara yang menyatakan bahwa orang tersebut sangat mulia dan bertakwa. Beberapa orang memuji orang lain dengan mengatakan bahwa dia adalah Nuruddin atau dia memiliki kemiripan dengan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Ada lagi yang memuji orang dengan mengatakan berbagai hal. Saya menerima kabar hal-hal seperti itu dan selalu berusaha menjelaskan kepada orang-orang bahwa hendaknya kalian menanamkan rasa takut kepada Allah dalam diri kalian. Siapakah kalian hingga menyatakan seseorang sebagai Nuruddin? Allah Ta'ala yang menjadikan siapa saja yang dikehendakinya seperti Nuruddin. Keputusan Anda tidak akan membawa manfaat apapun. Mereka hanya akan menghancurkan orang yang mereka puji. Orang tersebut akan mulai hidup dengan kepura-puraan palsu tentang dirinya sendiri, dan meskipun Allah dapat menyelamatkan orang tersebut dari kehancuran fisik melalui doa, namun selalu terbukti bahwa orang tersebut tidak pernah benar-benar Nuruddin. Sebab sifat-sifat orang yang tampak itu selalu bertolak belakang dengan sifat-sifat Nuruddin. Maka yang saya jelaskan adalah jangan membuat berhala sendiri dan melakukan syirik, karena jika melakukan hal tersebut maka itu adalah syirik dan tidak diampuni. Orang seperti itu hanya akan merusak dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya yang mengikutinya. Nabi Suci SAW bersabda bahwa jika ada di antara kamu yang memuji saudaranya, orang memang memuji orang lain, tidak dilarang memuji seseorang. Rasulullah telah bersabda, jika kamu memuji seseorang, kamu harus mengatakan bahwa aku meyakini seseorang itu ini dan itu. Tetapi Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Namun, saya tidak menyatakan seseorang suci di mata Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa menurut pengetahuan Tuhan, orang ini suci. Sejauh yang saya amati, orang ini baik-baik saja. Dalam beberapa kasus, kesaksian seperti itu diperlukan, karena nizam jemaat juga memerlukannya pada saat mereka menanyakan kabar seseorang. Menanggapi pertanyaan seperti itu, jika ada yang memuji orang yang bersangkutan, maka hal itu tidak berdosa. Namun, seseorang harus memuji orang tersebut dengan memperjelas bahwa pujian saya didasarkan pada apa yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Hanya Allah yang lebih mengetahui bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Maka, pujian seperti itu diperbolehkan, dan suatu bangsa tidak akan hancur karenanya. Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, riwayat ini dari Sunan Ibnu Majah, Kitabul Adab, Babul Madha. Muawiyah meriwayatkan bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, jangan saling menyanjung secara berlebihan, karena itu sama dengan menyembelih atau menghancurkan. Ketika Anda menyanjung seseorang secara berlebihan dan mulai memuji orang tersebut hanya agar terlihat baik di matanya, itu sama saja dengan membantai orang tersebut. Konotasi pembantaian dalam hal ini mempunyai makna yang cukup luas. Rasulullah menyatakan fa'innahu dzibhu, yang berarti bahwa ini adalah pembantaian. Nah, makna tersebut mencakup konotasi pembantaian bangsa, yang memuji sesamanya dan yang dipuji. Jadi, Rasulullah telah menutupi semua konotasi ini dengan menggunakan kata az-dzibhu. Sejauh ini, saya selalu berusaha meninggalkan riwayat-riwayat Syiah. Riwayat mereka sedemikian rupa sehingga kadang-kadang saya sangat sedih. Sehingga terkadang kata-kata kasar terkeluar dari lidah saya. Saya pernah mengalami hal ini pada daras-daras saya sebelumnya, sehingga meskipun saya berusaha mengendalikan diri, beberapa kata kasar keluar dari lidah saya. Orang lain juga memperhatikan hal ini. Itu sebabnya saya menahan diri untuk tidak menyajikan riwayat mereka sebanyak mungkin. Faktanya adalah bahwa alasan mengapa kata-kata kasar terkadang terucap dari lidah adalah karena hubungan yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin sejati dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Hadrat Umar,
dan Hadrat Utsman radhiyallahu anhuma, ketika seorang mukmin sejati mendengar kata-kata kotor yang ditujukan kepada mereka dan berdasarkan Al-Quran, maka gejolak perangai adalah hal yang spontan dan wajar. Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu mengajarkan untuk mengendalikan emosi seseorang, dan hal ini tidak diragukan lagi. Namun ketika ada serangan yang dilakukan terhadap zat Rasulullah SAW, beliau tidak akan pernah bisa mentolerir hal tersebut. Jadi, ini adalah kesamaan yang kami miliki. Wajar jika seseorang menjadi marah ketika mendengar hal-hal buruk tentang orang yang dicintainya. Namun di sini, saya hanya ingin mengingatkan Anda sekali lagi tentang hal-hal yang dilakukan atau diucapkan oleh kaum Syiah, agar Anda tidak lupa sepenuhnya. Ini adalah tafsir dari Allama Abul Hasan Al-Qummi. Ini juga membuktikan sifat taqiyah mereka dan apa makna yang terkandung di dalamnya. Ini menunjukkan bagaimana mereka mengubah teks yang berbeda. Alasan saya menyebutkan hal ini adalah karena referensi yang saya sajikan sebelumnya atau referensi yang Anda temukan dalam literatur kami, Anda akan melihat beberapa perubahan pada referensi tersebut dan akan mengira bahwa yang menyajikan referensi tersebut telah menyajikan referensi yang salah. Faktanya adalah bahwa saat ini langkah hati-hati telah diambil, namun sebelumnya orang-orang lalai dalam menyajikan referensi dalam literatur jemaat kita. Orang cukup menuliskan nama bukunya dan menganggapnya cukup. Pada kenyataannya, menyajikan referensi adalah tugas yang sangat ilmiah, dan dalam hal ini, pujian untuk orang-orang Barat akan dirasa tidak cukup, karena mereka sangat berhati-hati dan penuh perhatian ketika mengutip referensi dan juga menerapkan metode yang sangat sistematis dalam melakukannya. Dengan demikian, Anda tidak akan pernah menyaksikan kesalahan dalam referensi yang mereka sajikan. Siapa yang menulisnya, apakah terjemahannya atau teks aslinya, terbitan pertama kali, di terbitan mana, rujukan terbitannya apa, tanggal terbitnya berapa, dan dari percetakan mana terbitnya, semua itu disediakan. Apabila faktor-faktor tersebut disebutkan dengan jelas, maka seseorang tidak akan pernah salah dalam mencari referensi, dan subjek referensi tersebut tidak akan pernah salah. Tafsir Al-Qummi ada 2 edisi. Satu edisi diterbitkan pada tahun 1313 Hijriah, yaitu tahun 1896. Ini adalah edisi pertama, dan referensi edisi inilah yang kita temukan dalam literatur kita. Dalam edisi kali ini disebutkan bahwa ayat tersebut menunjuk pada orang-orang yang menyebut dirinya Siddiq, Faruq, dan Zunnurain. Artinya, yuzakkuna anfusahum, artinya mereka memuji diri sendiri dan menyatakan diri suci. Abul Hasan Al-Qummi mengatakan, "Nauzubillah, ayat ini mengacu pada orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai Siddiq, Faruq, dan Zunnurain. Padahal sebenarnya Siddiq, Faruq, dan Zunnurain adalah nama-nama yang biasa disebut oleh orang-orang. Dan Hadrat Ali berada di garis depan di antara orang-orang seperti itu." Sekarang kita akan membahas ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Private Secretary Sahib mengatakan satu ayat telah terlewat. Huzur bersabda, saya juga berpendapat demikian. Ada ayat lain sebelum ini, setelah ayat yuzakkuna anfusahum. Ayat berikutnya adalah unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Lihatlah bagaimana mereka membuat kebohongan terhadap Allah. Sekarang, siapa yang dibicarakan ini?
Yang dimaksud secara khusus adalah kaum Yahudi dan ahli kitab yang secara umum disebut sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pokok bahasan penyucian jiwa pun mulai dijelaskan. Ayat ini juga berkenaan dengan pernyataan bahwa Allah mensucikan manusia, bahkan pada saat itu pun mereka tidak menahan diri untuk condong pada kedustaan. Al-Quran menyatakan bahwa Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dikehendakinya. Ada banyak faksi Yahudi dan mungkin saat ini masih ada yang mengatakan bahwa kami telah disucikan di sisi Allah. Dan di antara faksi-faksi ini, ada beberapa orang Yahudi yang mengatakan bahwa meskipun kami dihukum, kami hanya akan dihukum beberapa hari saja. Hari-hari hukuman kami akan ditetapkan. Hanya beberapa hari saja. Sebagaimana orang-orang Kristen melakukan upaya keji mereka untuk melemparkan Yesus alaihissalam ke neraka selama 3 hari, na'udzubillah, begitu pula orang-orang Yahudi merujuk pada kemungkinan hukuman mereka ke neraka selama 3 hari. Alih-alih menjebloskan orang lain ke neraka, mereka malah menjebloskan diri mereka ke neraka untuk sementara waktu dan mengklaim bahwa mereka akan keluar dari neraka itu dengan cepat. Dan dengan cara ini, mereka mengklaim bahwa mereka telah disucikan. Lalu ada beberapa orang Yahudi di antara mereka yang mengklaim bahwa kami suci seperti anak-anak. Mereka biasa mengajukan pertanyaan kepada umat Islam, apakah anak-anak yang dilahirkan tidak suci? Mereka akan berkata, ya benar. Orang-orang Yahudi akan mengatakan, kita juga telah dilahirkan suci. Dan tidak ada yang bisa mengubah keadaan kami yang suci. Apa yang ingin mereka katakan adalah bahwa hanya anak-anak Yahudi yang suci, sedangkan anak-anak lainnya tidak. Jika anak-anak lain dianggap suci, maka setiap orang yang dilahirkan menurut agamanya masing-masing akan lahir suci, hidup suci, dan meninggal dunia suci. Kesucian anak yang disebutkan dalam Al-Quran berbeda dengan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Anak memang dilahirkan dalam keadaan suci, namun pada saat dilahirkan mereka tidak beragama Yahudi atau Nasrani. Sifat mereka murni dan mereka tetap suci karena kemurnian yang ditanamkan dalam diri mereka oleh Allah. Ketika mereka beranjak dewasa, orang tualah yang menjadikan mereka Yahudi. Ketika mereka menjadikan mereka Yahudi, mereka menjadikan mereka tidak suci. Inilah maksudnya, au yunassiranihi, atau dengan mengajari mereka agama yang salah. Mereka menyerang kesucian mereka sehingga mereka tidak lagi suci. Mereka tidak tetap polos seperti saat mereka dilahirkan. Saya telah menjelaskan subjek ini secara mendalam tahun lalu, dan oleh karena itu saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang hal ini. Sekarang saya akan menjelaskan hal-hal yang dipalsukan oleh orang-orang Yahudi, yang juga disinggung dalam ayat Unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Jelaslah bahwa perkara-perkara yang mereka bohongi dan difitnahkan kepada Allah berkaitan dengan urusan penyucian mereka. Ada lagi ayat Al-Quran yang menyinggung hal ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Surah Al-Baqarah ayat 80. Mereka sering mengatakan bahwa api tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Hal kedua yang biasa mereka ucapkan adalah la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak seorang pun akan masuk surga kecuali dia seorang Yahudi atau Nasrani. Ini adalah ayat nomor 112 dari surah Al-Baqarah. Ini tidak berarti bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen sama-sama percaya bahwa mereka berdua akan masuk surga. Hal ini berarti bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen sama-sama mempunyai klaim yang sama mengenai diri mereka sendiri saja. Orang-orang Yahudi sering mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Begitupun orang-orang Nasrani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Jadi, inilah kebohongan yang mereka buat terhadap Allah, dan dengan cara inilah mereka menyatakan kesucian jiwa mereka.
Klaim mereka sebagai orang yang tidak bersalah, seperti anak-anak, terdapat dalam sebuah buku yang keasliannya tidak jelas. Namun ada kemungkinan pokok bahasan yang terdapat di dalamnya mungkin benar. Dalam Ad-Durrul Mansur, jilid kedua, halaman 171, tertulis bahwa Zahaq menyatakan bahwa orang-orang Yahudi pernah berkata, sekarang tidak ada referensi mengenai hal ini. Apakah ada referensi untuk ini? Tidak ada, Huzur. Sekarang inilah masalah dari tafsir-tafsir ini. Mereka menghubungkan sesuatu dengan Rasulullah tanpa referensi apapun, atau menghubungkan suatu kejadian dengan zaman tertentu, dan mengatakan bahwa hal ini dan itu terjadi. Saat kami mencari referensi seperti itu, tidak ditemukan. Ini hanyalah hal-hal yang berdasarkan desas-desus. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi biasa mengatakan bahwa ketika anak-anak kami lahir, mereka tidak berdosa. Demikian pula, kita juga tidak mempunyai dosa. Jika anak-anak kita mempunyai dosa pada saat mereka lahir, maka kita juga mempunyai dosa. Karena kita sama seperti mereka. Ini benar-benar tidak masuk akal. Baik mereka mengatakan ini atau tidak. Jika mereka mengatakan bahwa kami sama seperti mereka, adalah salah. Saya tidak percaya bahwa orang-orang Yahudi biasa mengatakan hal itu. Saya tidak tahu ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa karena anak-anak kami tidak bersalah, maka kami juga tidak bersalah. Apa yang mereka katakan adalah bahwa keturunan kami tidak bersalah. Artinya, hanya keturunan Yahudi saja yang tidak bersalah. Ini adalah dua hal yang berbeda. Namun mengklaim bahwa karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan tidak bersalah, maka kami pun juga tidak bersalah, adalah hal yang tidak masuk akal. Hal ini tidak pernah mereka katakan. Tidak dapat diterima bahwa anak-anak mereka dilahirkan dalam keadaan tidak bersalah, kecuali dengan menerima juga bahwa semua anak dilahirkan dalam keadaan tidak bersalah. Jadi ini adalah hal yang benar-benar tidak masuk akal, dan saya yakin tidak perlu mendalami lebih dalam lagi. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Ini berdasarkan catatan yang disediakan oleh tim kami, dan dikatakan bahwa catatan ini dibuat oleh tulisan dan ucapan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, radhiyallahu anhu. Dinyatakan dalam catatan ini, Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib, itu adalah kebohongan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan telah mensucikan mereka. Ini juga yang saya katakan sebelumnya. Adalah suatu kebohongan bahwa Allah telah mensucikan mereka. Padahal sesungguhnya Dia tidak mensucikan mereka. Mereka mengada-adakan kebohongan ini dan kemudian menghubungkannya dengan Tuhan. Hasil akhirnya akan berbeda dengan apa yang mereka klaim. Artinya mereka tidak akan disucikan, tetapi mereka akan mendapat hukuman atas kedustaan mereka. Barang siapa yang membuat kebohongan terhadap Allah, wa kafa bihi, maka dosa ini cukuplah baginya. Lupakan sejenak pembahasan tentang kesucian atau ketidaksucian mereka, baik suci atau tidak, kini mereka telah terjebak dalam kebohongannya. Ketika mereka mengaitkan kebohongan kepada Allah, maka tindakan ini cukup untuk memasukkan mereka ke neraka. Wa kafa bihi isman mubina. Kebohongan yang mereka buat terhadap Tuhan tentang kesucian mereka. Dan cukuplah itu, isman mubina, sebagai dosa nyata. Dosa nyata ini cukup untuk membawa mereka ke neraka. Hadrat Imam Razi bersabda sehubungan dengan kata bihi yang digunakan untuk menunjukkan kebesaran atau kemuliaan sesuatu. Penggunaan umum kata kafa bihi dalam bahasa Arab digunakan dalam arti yang berlebihan. Keagungan atau kejayaan yang bukan hanya berarti sesuatu dalam arti positif saja, bisa juga berarti mengatakan, wah, sesuatu yang lebih besar dari ini mustahil. Jadi, kafa bihi isman mubina berarti bahwa dosa yang lebih besar dari ini tidak mungkin dapat difahami berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyatakan mereka tidak suci. Mereka memalsukan kebohongan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, Imam Razi menyatakan bahwa kata kafa bihi digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, terlepas dari apakah rasa hormat itu berasal dari pujian atau kutukan. Dalam konotasi pujian, Allah Ta'ala menyatakan wa kafa bihi waliyau wa kafa bihi nasira, yang berarti dan cukuplah Allah sebagai sahabat.
Wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai penolong. Mengingat konotasi kecaman, ayat yang dibahas di sini adalah contohnya. Allah menyatakan kafa bihi ismam mubina. Jadi, Imam Razi telah dengan jelas menjelaskan kata kafa bihi dalam leksikon bahasa Arab dengan sangat rinci. Sekarang kita sampai pada ayat yang sebelumnya saya salah baca, tapi kemudian diperbaiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak mengetahui orang-orang yang diberi sebagian kitab? Faktanya, kata nasib berasal dari bendera simbolis atau tonggak sejarah. Sebuah tonggak sejarah tertanam kuat di tanah dan membantu menentukan jarak perjalanan. Nasab juga mengacu pada bendera yang tertanam kuat di tanah yang melambangkan identitas suatu bangsa dan menunjukkan kehormatannya. Kata nasib juga berasal dari itu. Ada arti lain dari nasib. Yang satu ini tidak berarti mengakar kuat ke dalam tanah, melainkan mengacu pada bagian terpilih yang diambil dari tulisan manapun. Mengenai kata nasib, Al-Mufradat Imam Raghib menyatakan bahwa kata nasib merujuk pada segala sesuatu yang menjadi tanda terhadap sesuatu. Imam Raghib selalu mengatakan sesuatu yang penuh hikmah. Beliau mengatakan bahwa tonggak sejarah yang mungkin Anda lihat dalam perjalanan Anda, atau bendera yang ditancapkan ke dalam tanah, maknanya adalah melambangkan tanda tertentu, mewakili tanda tertentu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung tanda disebut dengan nasib. Segala sesuatu yang disembah selain Allah disebut juga nasib, dan bentuk jamaknya adalah ansab. Artinya, kata nasib juga digunakan dalam arti negatif. Ketika orang menyembah sesuatu selain Tuhan, mereka akan menggunakan panah atau tombak sebagai tonggak untuk menandai area tertentu. Jadi, ketika seseorang menyembah sesuatu selain Tuhan, itu disebut nasib, dan bentuk jamak dari nasib adalah ansab. Ini bukan nasib yang dimaksud dalam utu nasibam minal kitab. Saya ingin menegaskan bahwa Alkitab yang dimaksudkan adalah Allah, dan kata nasib dalam hal ini bukanlah nasib yang merujuk pada pemujaan palsu terhadap sesuatu. Menurut Imam Raghib, makna nasib yang sebenarnya juga terdapat dalam Aqrabul Mawarid. Dinyatakan an-nasibu al-hazzu, al-hissatu minasyai', yang berarti bahwa nasib mengacu pada bagian dari sesuatu yang tidak utuh, melainkan sebagian saja. Wa huwa inda Abi Hanifata as-sudusu, artinya menurut Abu Hanifah, bagian yang dimaksud dalam nasib merujuk pada bagian ke-6. Entah dari mana beliau mendapatkan fakta bahwa menurut Abu Hanifah, bagian ini mengacu pada bagian ke-6. Saya yakin beliau cenderung pada masalah warisan, di mana disebutkan bagian yang diperoleh seseorang dalam warisan, disitulah digunakan kata nasib. Di sini nampaknya Aqrabul Mawarid juga mengacu pada hal itu, sehingga diterjemahkan nasib dalam arti bagian yang Allah tetapkan bagi manusia dalam bentuk warisan, dan dalam hal ini Imam Abu Hanifah juga telah dirujuk.
लोगों के वसीयत में हिस्से हैं वहाँ नसीब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ मालूम होता है अक़रबुल मवारिद का ज़हन उस तरफ माइल हो गया है और नसीब का वो तर्जुमा किया गया है जो खुदा ताला ने हिस्से मुकर्रर फरमाए हुए हैं, और वहाँ इमाम अबू हनीफा का हवाला दिया गया है। Dalam ayat yang sedang dibahas, ada dua kata yang disebutkan secara khusus dan perlu dijelaskan dan difahami adalah al-jibtu wa taghutu. Apa yang dimaksud dengan jibt dan apa yang dimaksud dengan taghut? Barang siapa yang diberi sebagian kitab, maka mereka telah meninggalkan bagian kitab itu. Dengan kata lain, mereka tidak diberikan keseluruhan kitabnya. Mereka hanya diberi sebagian dari kitab tersebut. Artinya, mereka tidak diberikan keseluruhan Al-Quran, melainkan Alkitab hanya berisi sebagian dari ajaran Al-Quran. Keadaan para pengikut Alkitab adalah bahwa mereka bahkan meninggalkan nasib yang diberikan kepada mereka dan berhenti mempercayainya. Yu'minuna bil jibti wa taghuti. Sebaliknya mereka mulai percaya pada jibt dan taghut. Sekarang, apa yang dimaksud dengan jibt dan taghut? Maknanya akan saya sampaikan dari Al-Mufradat Imam Raghib. Saya yakin saya belum berbicara tentang tahun wafatnya Hadrat Imam Raghib sebelumnya. Beliau dilahirkan pada tahun 503 Hijriah. Kecerdasan Hadrat Imam Raghib begitu cemerlang dan murni sehingga sangat jarang beliau melakukan kesalahan. Beliau selalu sangat berhati-hati dalam menyajikan makna kata-kata dalam Al-Quran, dan yang menakjubkan adalah beliau menjelaskan makna kata-kata dalam Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain. Untuk itu, tidak diperlukan leksikon lain. Apa leksikon Al-Quran itu? Jika seseorang ingin mempelajari hal ini, mereka dapat melakukannya dari Hadrat Imam Raghib. Karena beliau menjelaskan setiap kata dalam Al-Quran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Dan dengan cara ini, tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Hadrat Imam Raghib menyatakan bahwa salah satu maknanya adalah sebuah batu yang tertanam kuat di tanah untuk dijadikan sebagai tanda. Kemudian, beliau juga menyatakan, setelah dijelaskan nasib, berikut penjelasan jibt dan taghut tertulis dalam Al-Mufradat Imam Raghib. Al-jubtu yuqalu li kulli ma ubida min dunillahi jibtun fasumiya sahiru wal kahinu jibtan. Kata jibt digunakan untuk merujuk pada siapapun atau apapun yang disembah selain Tuhan. Selain itu, kata jibt juga digunakan untuk merujuk pada penyihir atau peramal. Kenyataannya, negara-negara di mana para penyihir dan peramal menjadi sangat berpengaruh, masyarakatnya meninggalkan Tuhan dan mulai mengikuti mereka. Yang dimaksud dengan pemujaan mereka adalah orang-orang mulai mempercayai atau mengikuti kisah-kisah kepalsuan, sihir, dan dukun mereka. Jadi, mereka menyembah mereka dengan cara ini, dan orang-orang yang mengikuti kepalsuan, penyihir, dan peramal, mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Semua bangsa pernah terkendala dengan ritualnya masing-masing, seperti yang dinyatakan oleh Ghalib. Kami monoteistik. Kami telah meninggalkan adat istiadat kami sebelumnya. Ketika negara-negara dengan adat istiadat seperti itu runtuh, keimanan sejati mulai terpancar dari mereka. Jadi, Ghalib pun telah memaparkan definisi yang baik tentang keesaan Tuhan. Ia mengatakan bahwa arti sebenarnya dari keesaan Tuhan adalah bahwa Anda sepenuhnya meninggalkan segala macam ritual dan adat istiadat. Tolaklah segala macam adat istiadat yang sudah menjadi norma di kalangan Anda. Maka jika tidak ada adat istiadat seperti itu, maka akan terpancar keesaan Tuhan dari masyarakat. Oleh karena itu, salah satu masalah terbesar yang dihadapi umat Islam hingga saat ini adalah bahwa mereka telah tenggelam dalam dongeng-dongeng fiktif, hal-hal yang bersifat tenung dan sihir, dan semua jenis orang telah terpengaruh oleh hal ini.
Dan tentang hal inilah Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang Yahudi juga melakukan kesalahan yang sama. Hal ini menjadi peringatan bagi umat Islam agar berhati-hati. Jangan melakukan kesalahan mengerikan seperti yang dilakukan umat Yahudi. Dengan demikian, ada makna serupa yang terdapat dalam Aqrabul Mawarid. As-sanamu wal kahinu was-sahiru was-sihru. Artinya, konotasi berhala, peramal, tukang sihir, dan ilmu gaib semuanya termasuk dalam kata jibt. Jemaat harus melakukan jihad melawan hal ini di Afrika. Meskipun Afrika kini secara praktis telah memasuki era baru cahaya dan bimbingan, namun ilmu sihir dan peramal belum sepenuhnya meninggalkan Afrika. Saya bahkan mendapat berita tentang beberapa orang Ahmadi yang percaya pada sihir, dan mereka bahkan memberikan bukti yang perkuat keyakinan mereka pada sihir. Jika bahkan setelah membaca ayat Al-Quran ini, mereka masih percaya pada sihir, maka mereka tidak ada hubungannya dengan iman yang benar dan Al-Quran. Orang-orang Yahudi yang berada dalam keadaan terpuruklah yang mempercayai hal-hal ini dan kemudian terus meningkatkan perpecahan mereka. Apakah waktu kita sudah berakhir sekarang? Ya, Huzur. Baiklah, catatlah di mana kita telah selesai. Untung saya melihat jam. Jika tidak, Anda tidak akan memberitahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.